Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Praja Masud Evasa dan teman saya Aida Hikmah Adilah. Kami dari kelompok 2 dan kami membahas tentang ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Saya akan menjelaskan sistem ekonomi Islam. Secara umum, lahirnya ide tentang sistem ekonomi Islam didasarkan pada pemikiran bahwa sebagai agama yang lengkap dan sempurna, Islam tentulah tidak hanya memberikan penganutnya aturan-aturan soal ketuhanan dan iman. Melainkan juga jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia, seperti halnya ekonomi. Sistem ekonomi Islam sendiri merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam konkret atau penerapan ilmu ekonomi sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam atau sunnatullah. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi yang lainnya. Selanjutnya ada prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama ada prinsip tauhid. Prinsip tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala apa yang ada di alam semesta ini didesain dan dirancang oleh dan sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kebetulan dan semuanya pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang memberikan signifikan dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya. Yang kedua ada prinsip khilafah. Manusia merupakan khilafah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi dan dibekali perangkat baik jasmani maupun rohani untuk berperan secara efektif sebagai khilafahnya. Yang ketiga ada prinsip ekonomi keadilan. Keadilan adalah salah satu misi utama dalam ajaran Islam sendiri. Ada juga ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama yaitu memelihara fitrah manusia, yang kedua memelihara norma akhlak, yang ketiga memenuhi keperluan masyarakat, yang keempat kegiatan ekonomi ialah sebagian daripada ajaran agama Islam, yang kelima kegiatan ekonomi Islam punya cita luhur yang bertujuan untuk mencari keuntungan individu di samping melahirkan kebahagiaan bersama bagi masyarakat. Yang keenam, aktivitas ekonomi Islam senantiasa diawasi oleh hukum Islam dan pelaksanaannya dikawal oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, ekonomi Islam mengeseimbangkan antara kepentingan dan individu masyarakat. Sekian presentasi dari saya dan untuk selanjutnya akan presentasikan oleh teman saya yaitu Aida Hikmah Adilah. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aida Hikmah Adilah, anggota kedua dari kelompok 2 ini dengan tema ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Sebelumnya udah dipaparkan terlebih dahulu tentang ekonomi Islam oleh teman saya, dan di sini saya akan melanjutkan sedikit pemaparan tentang ekonomi konvensional. Jadi sebelum kita mengarah ke pengertian dari ekonomi konvensionalnya sendiri, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem ekonomi dari ekonomi konvensional gitu. Sebenarnya apa sih ekonomi konvensional itu sistemnya? Ekonomi konvensional merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi konvensional ini menyatakan bahwa pemerintah bisa turut andil dan juga bisa tidak ikut andil atau tidak ikut campur tangan dalam pelaksanaan keberlangsungan kegiatan perekonomian gitu kan. Di sistem ekonomi konvensional ini semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba atau keuntungan sebesar-besarnya, serta melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Yang dimaksud dalam berbagai cara di sini itu bukan cara-cara yang negatif, cara yang buruk gitu, cara yang semua bisa dilakukan untuk memperoleh keuntungan gitu. Bukan gitu ya, ini tuh cara yang sehat, cara yang positif, dan cara yang baik, tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Lanjut di pengertian ekonomi konvensional.
Jadi apa sih ekonomi konvensional itu? Apa sih perbedaannya dengan ekonomi Islam? Kalau kalian udah menyimak dari pengertian ekonomi Islam, sekarang pengertian dari ekonomi konvensional adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Nah, ilmu ekonomi konvensional sangat memegang teguh asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional. Dan adapun dari tujuan ekonomi konvensional ini adalah untuk kesejahteraan duniawi. Dalam ekonomi konvensional juga yang dijunjung tinggi adalah pasar yang bebas dan mereka menganggap tidak perlu ada campur tangan pemerintah. Dan yang dimaksud campur tangan pemerintah itu pemerintah hanya sebagai pengawas dan sebagai pengamat dan pengawas kebijakan perekonomian gitu. Jadi sedikit menambahi ya, dalam sistem ekonomi konvensional ini konvensional itu tidak memiliki bentuk yang tetap gitu, bentuk yang selamanya dengan itu, maksudnya selamanya tuh pengertiannya itu gitu, bukan. Nah, sistem ekonomi konvensional itu mereka saling berubah-ubah karena pendapat dari para pemikir gitu ya, beberapa pendapat yang berbeda dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi sebenarnya kalau di seluruh dunia itu mereka juga banyak yang menerapkan ekonomi konvensional. Kalau ekonomi Islam kan biasa hanya diterapkan di beberapa negara yang emang mayoritas itu orang Islam gitu kan. Nah, lanjut di ciri-ciri ekonomi konvensional. Jadi apa sih ciri-cirinya? Yang pertama adalah pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Jadi kan kalau ekonomi konvensional itu tidak ada ya campur tangan pemerintah di situ tadi. Jadi kan masyarakat itu bebas untuk mendapatkan hak-haknya dalam mengelola usahanya gitu, hak-hak atas izin usaha gitu kan. Dan yang kedua adalah perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Jadi di situ tadi kan harga pasar bebas gitu kan. Dan yang ketiga adalah manusia dipandang sebagai makhluk yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Nah, karena tujuan dari ekonomi konvensional adalah kesejahteraan duniawi gitu kan. Jadi sistem yang dipakai itu beda ya dengan ekonomi Islam. Mereka masih mempertaruhkan atau masih masih terpaku pada ketentuan-ketentuan agama. Tapi kalau ekonomi konvensional itu mereka yang saya katakan tadi gitu kan, rasional dan sesuai dengan manusia sebagai makhluk konsumen gitu, sebagai makhluk yang selalu mengonsumsi dan berproduksi juga gitu. Dan ciri-ciri yang keempat adalah paham individualisme, materialisme, dan warisan zaman Yunani kuno gitu. Gitu sih ciri-ciri dari ekonomi konvensional. Nah, ada sebuah quote, ini ada di slide yang ke-8 ya. This is a quote, words full of wisdom that someone important said and can make the reader get inspired. Jadi itu tadi teman-teman tentang perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Semoga dapat memahami dan mencerna apa yang sudah saya dan teman saya paparkan. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya dan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk yang masih mengganjal dan yang masih belum paham atau bisa menambahi atau menyanggahi, boleh ya untuk pertemuan besok silakan untuk menanyakan secara langsung kepada kami di kelas ekonomi mikro. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.